kita pada saat pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan yang Kau berikan bagi kami di sepanjang minggu, bahkan mungkin di sepanjang malam hari ini. Kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru yang Engkau Allah telah berikan bagi kami, yaitu hari ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan Allah yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, melalui berkat-berkat yang telah kami terima, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terlebih khusus kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau Allah berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah secara Zoom, kami boleh bertemu muka dengan muka, walaupun secara tidak langsung, namun itu merupakan satu sukacita yang luar biasa bagi kami, untuk kami boleh bersapa satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau Allah yang turut campur tangan dalam ibadah kami pada hari ini, mulai dari jaringan, biarlah semua boleh berjalan dengan lancar, sehingga kami boleh menikmati peribadahan hari ini dengan sukacita dan tidak ada hambatan atau halangan yang lain apapun. Engkau Allah memberkati bagi para petugas, baik yang menjadi pemimpin pujian, yang menjadi liturgos, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah yang akan terus melimpahi mereka, dan mereka boleh melakukan setiap tugas dan pelayanan mereka dengan penuh tanggung jawab dan juga penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Terutama juga untuk Aristo sebagai IT, biarlah kiranya Engkau Allah yang akan terus memberkati dan memakai dia secara luar biasa, sehingga melalui kemampuannya dia menjadi berkat baik bagi dirinya maupun bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada selesainya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita mute semua audio kita selain yang bertugas. Saya serahkan kepada Raisa. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus, anak domba, masuk ruang menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. masuk ruang dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu.
Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita kembali boleh berjumpa satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah, di hadapan Allah Bapa kita, untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bersama kita katakan, amin. Pembacaan Alkitab, silakan. Pembacaan pertama terambil dari Kidung Agung pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai ayat yang terakhir. Kidung Agung pasal yang kelima, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-16. Kerinduan mempelai perempuan. Aku tidur tetapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku, tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur, jari-jariku pada pegangan kunci pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang, kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa aku sakit asmara aku. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini?
Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata tarsis, tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nila. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 15. 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 15. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajiban untuk tetap mengingat kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-15. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur pada Allah. Suaranya belum di-unmute, Pak. Oh. Oke. Oke. Ya. Sudah. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersehati dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, terangi hati kami agar kami dapat mendengarkan
suaramu, firmanmu berbicara kepada kami. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, memang sudah dirancang oleh teknisi Aristo bahwa yang lain itu di mute, yang berbicara di unmute. Ya. Barusan kita membaca tadi mengenai Kidung Agung dan 2 Petrus. Ya. Saya memberi tema yaitu kekuatan hubungan cinta. Kita mungkin perhatikan di dalam dunia sekitar kita, ya. Itu di televisi banyak sikap atau kelakuan yang tidak sinkron antara apa yang dia katakan, apa yang dia percaya, apa yang dia yakini dengan kelakuannya. Kita lihat sendiri bagaimana seorang wakil rakyat disumpah sedemikian rupa, tetapi di balik itu dia melakukan apa yang bertentangan dengan sumpahnya itu. Kita lihat bagaimana seorang, katakanlah yang pernah saya tahu itu adalah seorang majelis gereja, tetapi dia melakukan KDRT. Dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga, lalu berselingkuh lagi. Dan kita tahu bersama tentang bagaimana seorang yang mengaku dirinya hamba Tuhan, tetapi bisa melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak remaja yang juga adalah anggota jemaatnya. Nah, hal-hal seperti itu kita mungkin bertanya, kok tidak sesuai antara yang dia imani dan yang dia praktekkan? Di mana sebetulnya letak kesalahannya? Di mana? Nah, barusan kita membaca dari 2 Petrus tadi, dia katakan bahwa kekuatan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan itu harus dimulai dengan tadi dikatakan pengenalan akan Allah. Pengenalan. Nah, kata pengenalan ini bergantian dipakai dengan pengenalan dan tahu, pengenalan dan tahu. Itu 13 kali dipakai di dalam satu kitab yang singkat ini. Di dalam 2 Petrus ini. Karena apa? Karena orang itu tahu apa yang dia imani. Dia itu harus kenal. Tahu di sini belum tentu sama dengan iman. Kata tahu di sini adalah mengenal siapa yang dia imani, itu aja. Mengenal siapa yang dia imani. Nah, 2 Petrus ini memberikan konsep bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang menjadi satu dengan kita, sekaligus menjadi satu kekuatan untuk kita boleh hidup secara konsisten, sinkron dengan iman kita. Nah, begini saudara-saudara sekalian. Pengenalan ini tidak lain daripada jalinan hubungan antara kita dengan Tuhan yang digambarkan oleh kitab Kidung Agung sebagai hubungan cinta. Hubungan cinta. Saya tidak mengatakan ini hubungan kasih. Memang di Petrus dia pakai istilah kasih. Tetapi itu adalah kata yang sebetulnya sama. Hubungan cinta ini adalah yang realitas, bukan di awan-awan, bukan dibayang-bayangkan, sama seperti banyak orang yang menafsirkan Kidung Agung. Oh, Kidung Agung ini adalah ya, si mempelai laki-laki adalah Tuhan, si mempelai perempuan itu adalah kita, umatnya, orang yang dikasih dan dipilihnya. Ya, betul juga, tidak ada salah juga, karena itu tidak salah. Kalau itu memang berguna bagi iman kita, tidak salah. Tetapi sebetulnya kitab Kidung Agung ini yang menurut apa yang saya tahu ya, itu banyak diabaikan, baik oleh yang punya kitab itu sendiri, yaitu orang-orang Yahudi, maupun orang-orang Kristen di abad pertama. Karena mengandung unsur-unsur yang, kalau kita mungkin katakan itu yang jorok,
Tetapi sebetulnya itu katanya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran filsafat seperti Plato. Kalau Plato kan berpikir bahwa ada dunia suci di sana, itu dunia yang sebenarnya, dan ada dunia kotor yang di bumi ini. Jadi kemudian orang masuk kepada keyakinan ada batas kotor, ada batas suci, ya. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang akhirnya melihat bahwa yang namanya makanan itu adalah duniawi, yang namanya HP itu duniawi, memiliki mobil duniawi, yang namanya memiliki harta kekayaan itu duniawi gitu. Yang namanya seks itu juga duniawi, yang namanya cinta juga duniawi gitu ya. Nah, kemudian yang suci itu yang bagaimana? Janganlah dekat-dekat dengan duniawi itu. Nah, ini adalah suatu pemikiran filsafat. Orang berpikir seperti itu. Nah, kitab Kidung Agung ini justru meletakkan yang namanya cinta itu sebagai ciptaan Tuhan. Seorang laki-laki tertarik kepada seorang wanita, itu adalah satu yang diciptakan oleh Tuhan. Dengan kata lain bahwa kitab ini mau menggambarkan bahwa ada kerigma atau pesan utama dari Alkitab, terutama dari Kidung Agung ini, yang mau mengatakan bahwa ini adalah ciptaan Tuhan yang suci, yang mulia. Dan ada seorang rabi, lupa ingat namanya, dia bilang begini, justru kitab ini adalah kitab yang menggambarkan hubungan yang paling dalam, yang suci, yang mulia. Dengan kata lain bahwa seks, daya tarik cinta, daya tarik seksual itu diletakkan dalam konteks kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, dia kemudian katakan, itu jauh sebelum Kristus lahir, bahwa kitab ini justru adalah syair yang paling agung. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya disebut sebagai Shir Hashirim. Shir Hashirim artinya apa? Lagu kidung di atas dari semua kidung. Dan ini adalah, makanya disebut terjemahan bahasa Indonesia itu disebut Kidung Agung. Ini lebih bagus terjemahannya, ya. Kidung Agung daripada kalau bahasa Inggris Song of Songs. Tetapi terakhir ada yang menerjemahkan sebagai Song of Solomon. Ada yang menerjemahkan begitu. Nah, tetapi sebetulnya ini adalah ungkapan yang mulia dari suatu ciptaan Tuhan, yaitu hubungan cinta gitu. Nah, oleh karena itu kitab Kidung Agung ini mendapat tempat yang boleh dikatakan paling atas dari keyakinan orang-orang yang punya perjanjian lama itu, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, mereka punya perayaan Paskah. Kita juga punya perayaan Paskah, ya. Perayaan Paskah bagi mereka itu adalah perayaan hari besar, bagaimana mereka keluar, dibebaskan dari perbudakan, keluar dari tanah Mesir. Dan itu adalah satu perayaan yang besar yang disebut dengan Hari Raya Pesah atau Paskah. Nah, pada Hari Raya Paskah, biasanya kalau kita merayakan upacara 17 Agustus sebentar lagi, 17 Agustus kita membacakan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di Israel yang mereka baca adalah Kidung Agung. Hebat kan? Mereka baca Kidung Agung. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya ialah bagaimana sih hubungan dengan Tuhan itu bisa kuat dan memiliki komitmen yang tinggi? Maka komitmen kita terhadap Tuhan antara iman dan perbuatan itu bisa klop, ya, yaitu bercermin kepada Kidung Agung, yaitu apa? Cinta, hubungan cinta. Nah, hubungan cinta itu menurut Petrus mulai dengan apa? Pengenalan. Jadi rupanya orang itu kalau punya hubungan cinta itu adalah mulai dengan mengenal. Sekali lagi, ada 13 kata mengenal
atau tahu yang diulang-ulang oleh 2 Petrus ini. Karena memang 2 Petrus ini ditulis karena apa? Karena 2 Petrus ini berhadapan dengan moralitas pada zaman itu, di mana orang-orang Kristen baru pada waktu itu mengatakan, saya percaya Yesus. Tetapi kelakuannya adalah kelakuan Romawi. Ya, kita tahu bersama kelakuan Romawi itu ada seks bebas. Kalau dia tidak cinta sama orang yang tadinya dia cinta, kalau dia tidak cinta karena dia raja atau kaisar, dia potong kepala dan kemudian ganti dengan yang lain. Kalau diputusin begitu aja sih nggak apa-apa, mungkin. Tetapi ini masalahnya, dia potong kepala. Dan itu kan berlanjut sampai tahun 1000, 1500, itu berlangsung terus sampai pada zaman itu. Ya. Nah, 2 Petrus ini mau mengembalikan kita kepada bagaimana sih hubungan antara kita dengan Tuhan. Kita bergumul kok soal itu. Saya beriman kepada Tuhan, tapi kok perbuatan saya tidak sesuai. Maka yang pertama, mengenal Dia. Nah, kalau mengenal Dia itu artinya apa? Harus mengenal siapa Dia, kenal sedalam-dalamnya. Tidak mungkin kita akan jatuh cinta dengan orang yang kita tidak kenal. Pak Yopi, istrinya ya Ibu Hertina. Ininya nama lengkapnya Ibu Hertina Sudirman. Loh, kok Ibu Hertina Sudirman? Sudah sekian lama kok belum tahu persis namanya. Memang kalau orang Sunda kadang-kadang sudah punya anak cuma dipanggil panggil Asep, cuma Asep aja. Semua laki-laki hampir semuanya namanya Asep. Nah, jadi kadang-kadang namanya tidak, kita sudah ngobrol, sudah pacaran, kadang-kadang kita tidak tahu siapa namanya. Nanti di akad nikah atau di pernikahan catatan sipil baru, oh rupanya namanya itu. Wah, namanya kamu panjang nih rupanya. Nah, gitu. Jadi kalau orang mau masuk dalam hubungan cinta, itu pengenalan itu sangat penting. Jangan coba-coba menjalin hubungan cinta atau sudah jatuh cinta dulu, orangnya kita nggak kenal. Apakah dia sudah punya anak atau belum? Apakah dia punya latar belakang? Ternyata kita tahu kemudian ternyata dia itu adalah latar belakangnya yang kita tidak bisa terima, kita kecewa. Ya, jadi mesti kenal dulu. Minimal kenal namanya, dari asalnya dari mana. Oh, namanya siapa? Nama saya Denny. Ya, Denny Kusoy. Oh, bagus sekali namanya ya. Dari negara mana? Oh, saya dari Remboken. Oh, Remboken itu negara bagian di Amerika di mana itu? Oh, bukan. Itu di Sulawesi Utara, dekat Danau Tondano. Oh, orang Manado rupanya kan. Begitu toh kalau orang mau mengenal, gitu kan? Nah, pengenalan Tuhan terhadap siapa Tuhan itu yang sebenarnya, atau dalam kaitannya dengan cinta, itu rupanya inilah hebatnya Alkitab, itu mengenal bukan cuma lihat, ingat, bayang-bayang, tapi kenal persis dia. Makanya jangan heran di dalam kitab Kidung Agung ini dirinci sedemikian rupa yang namanya kenal fisiknya, ya, kenal fisiknya, bentuk tubuhnya malah diuraikan secara detail sampai orang Batak kalau baca itu agak ketawa-ketawa. Makanya Pak Henry itu tidak pernah khotbah dari Kidung Agung, malu dia itu karena itu latar belakangnya itu gitu loh, latar belakang budaya. Orang Manado juga begitu, cuma ya orang Manado agak sedikit bebas sedikit lah karena pengaruh dari Belanda kan kuat sekali, jadi agak terbuka. Dengan kata lain bahwa hubungan cinta itu jangan sembunyikan masalah fisik. Tentu kita jatuh cinta, orang itu wah jalannya bagus, ternyata kaki palsu kan. Itu bukan berarti bahwa kalau kaki palsu tidak boleh kita jatuh cinta, tetapi kita harus tahu artinya apa. Oh, dia ada cacat di jarinya, atau barangkali kenapa sih cewek itu kalau rambutnya itu tidak pernah pendek, oh rupanya telinga satu nggak ada gitu kan. Nah, tapi kita justru buka itu, pengen lihat mukamu sepenuhnya. Oh, kamu pun ada telinga, tapi walaupun kamu nggak ada telinga, I still love you. Saya tetap mencintai kamu. I still love you. Walaupun kamu barangkali nggak ada telinga. Walaupun kamu barangkali hidungnya agak nggak kelihatan, artinya pesek gitu kan.
Walaupun barangkali gigimu orangnya kok selalu kalau senyum tidak pernah terbahak-bahak dia ketawa, tapi setelah sudah tertawa rupanya giginya ompong. Tapi si yang pencinta ini kalau dia mau mencintai, buka dong lebar-lebar mukanya, baru kelihatan ompong. Tapi biarpun kamu ompong, saya kenal ompongmu, saya tetap mencintai kamu. Nah begitu. Dengan kata lain, Kidung Agung mau katakan, kenal dia sedalam-dalamnya dan cintailah dia sedalam-dalamnya. Ya, faktor kedua dari mengenal ini adalah perasaan. Jadi ada sudah kenal, orang kita sudah kenal semua, latar belakang pengetahuannya dan sebagainya, karakternya, tapi harus ada yang kedua, yaitu harus masuk ke dalam perasaan. Kalau tadi menyangkut kognitif, sekarang itu menyangkut afektif. Itu perasaan cinta. Nah, perasaan cinta itu adalah satu realitas yang dikemukakan di dalam kitab Kidung Agung ini. Dalam kitab Kidung Agung ini berbicara soal cinta, yaitu rindu. Ada kerinduan di saat perpisahan. Tetapi memang dia tidak uraikan ada kerinduan di saat ada kebosanan. Tidak ada. Tetapi yang ada ialah ketika ketemu seperti tadi, dia uraikan, ini aku loh, sudah siap, sudah buka baju, sudah menanti engkau. Ya, saya sudah rindu kepadamu. Tapi tiba-tiba engkau pergi, menghilang. Nah, itu cinta. Kadang-kadang ada pertemuan, ada perpisahan. Itu diuraikan di dalam Kidung Agung pasal 3. Dan kemudian ada juga keasikan ketika bersama-sama. Nah, itu diuraikan di dalam Kidung Agung pasal 7. Dan cinta itu tidak pilih tempat. Diuraikan tentang cinta, yaitu mau di desa, mau di kota, mau dimanapun. Ayat 11 dari Kidung Agung pasal 7. Ataupun di istana, Kidung Agung pasal 1. Itu menguraikan semuanya itu. Dan cinta itu adalah suatu kekuatan di mana alam maut sekalipun tidak dapat memisahkannya. Itu cinta. Cinta itu seperti maut. Itu diuraikan di dalam Kidung Agung ini. Nah, di pasal 5 yang kita baca tadi, itu dijelaskan tentang bagaimana cinta itu bisa ketemu sebentar, lalu kemudian dia menghilang. Kalau Anda betul-betul cinta, maka Anda pasti merasakan rasa kehilangan ketika sedetik atau sejam, ataupun sehari, dia tidak muncul. Ya, dia pergi bekerja, dan dia merindukan. Itu cinta. Nah, cinta itu ada suatu realitas yang tersembunyi, dan cinta itu diletakkan atau ditempatkan secara realitas oleh Kidung Agung ini. Jadi tidak usah ditutup-tutupi, atau cinta itu kemudian dianggap sesuatu yang jangan dibicarakan. Orang yang tidak mau membicarakan cinta, dia itu akan jatuh di dalam cinta itu sendiri. Orang yang tidak mau terbuka di dalam soal cinta, itu biasanya orang itu akan sembunyi-sembunyi juga. Dia akan pergi, meninggalkan, dan kemudian tidak setia. Tetapi, kalau dia sudah mengenal siapa dia, dan mengenal itu, bukan sekali jadi. Enggak. Saya dengan Ibu Hertina sudah 30 tahun lebih menikah. Tapi banyak hal juga yang kami belum kenal satu dengan yang lain. Kadang-kadang Ibu Hertina bilang begini, rupanya kamu belum kenal saya. Ya, saya juga benar juga gitu. Jadi pengenalan itu terus, dan kita tidak mungkin mengenal kalau kita berpisah. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan bahwa dua orang ini suami istri tidak boleh berpisah terlalu lama, harus sering-sering ketemu. Makanya ya, Ibu Hertina itu yang selalu ambil inisiatif. Yuk saya ikut. Oke, ikut. Ibu Hertina pergi ke Papua kapan itu pun saya bilang, aduh saya sebetulnya nggak suka jalan, tapi saya ikut gitu. Saya bukan cemburu, bukan. Ada juga sih cemburu, tapi ingin tahu, ingin bersama-sama, ingin mengenal siapa dia, ya kan? Nah, saya ingin tahu bagaimana cara dia makan. Saya ingin tahu bagaimana dia itu punya cara membersihkan kamar, bagaimana dia memakai sepatu, bagaimana dia itu menyikat gigi berapa kali dalam sehari. Jadi saya tahu, dan cinta ya apapun yang dia lakukan ya saya terima ya. Ibu Hertina ketika saya kritik,
Kenapa kamu begitu? Wah, kamu rupanya nggak terima saya ya. Ada kalau nggak terima itu sudah dari dulu. Tapi sekarang kan itu namanya 32 tahun itu perjalanan yang lama dan itu adalah gambaran dari satu cinta yang di dalam pasal 5 Kidung Agung ini digambarkan ada kalanya jatuh, naik, jatuh seperti gelombang laut gitu. Tetapi mengenal dan jatuh cinta tidak cukup. Harus ada yang ketiga yang disebut dengan komitmen kesetiaan. Komitmen itu kesetiaan. Tapi saya mau katakan komitmen untuk menerima, untuk tahu, untuk menikmati, untuk merasakan kekecewaan, dan komitmen di tengah-tengah kekacauan dalam hubungan ini. Komitmen itu yang mengikat. Komitmen, mulai dari mengikat pertama ketika kita bersumpah di depan pendeta dan di hadapan Tuhan, bahwa saya mau setia, mau sakit, mau apa, pokoknya setia gitu ya. Nah, disinilah sebetulnya komitmen itu sangat penting. Dan komitmen itu tidak hanya mencakup pengenalan, bukan hanya mencakup perasaan cinta, tetapi komitmen itu adalah, ini komitmen ya, komitmen ini adalah faktor Tuhan yang mengikat kita. Jadi kita bertanya, Tuhan, cinta yang bagaimana sebetulnya yang Tuhan inginkan di antara kami berdua? Dia bilang, baca Kidung Agung firman-Ku itu. Tuhan, bagaimana sih sebetulnya kesetiaan? Baca Kidung Agung. Tuhan, bagaimana sih dasar dari gereja itu adalah keluarga? Baca Kidung Agung. Nah gitu. Makanya 1 Petrus tadi itu dia bilang begini, jangan oleh karena sudah cinta, berarti kalau sudah cinta ya sudah, seenaknya gitu. Enggak, justru cinta itu walaupun sudah di dalam suatu rumah tangga, justru karena itu dengan sungguh-sungguh dan berusaha. Ini komitmen. Sungguh-sungguh dan berusaha. Apa yang diusahakan? Iman itu adalah yang tadi cinta itu menambahkan imanmu kebajikan, dan di atas kebajikan tambah pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, pada penguasaan diri. Jadi kalau kita misalnya sudah mau marah, ingat ada komitmen loh. Jangan coba-coba. Kamu akan berurusan dengan Tuhan kalau kamu sampai ceraikan dia. Bahaya. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan. Tekun juga dong. Tekun. Ya. Biar Pak Henry itu sudah rambutnya menghilang di bagian atas, ibu ada tetap ikut dia kemanapun dia pergi gitu kan. Tekun. Dan ketekunan kepada kesalehan. Nah, kesalehan ini adalah ditambahkan kasih. Jadi dari kasih kepada kasih. Dari iman kepada kasih. Dari cinta kepada kasih. Inilah perjalanannya. Tetapi perjalanan itu belum selesai. Ketika kita menyatu dengan Kristus, kita menyatu dengan istri kita, kita menyatu dengan suami kita, kita menyatu dengan anak-anak kita di dalam satu kesatuan bersama dengan Tuhan. Inilah kehidupan yang ideal. Tapi saya mau katakan, inilah kekuatan kita juga. Oleh karena itu, cinta harus dipupuk dengan apa? Dengan pengetahuan, ada kebajikan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih. Maka saudara-saudara sekalian, kalau ini yang kita lakukan dalam hidup kita, maka iman kita akan sinkron dengan perbuatan kita. Tidak mungkin kita katakan, aku cinta engkau, lalu aku menyakiti engkau. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin mengatakan, Tuhan, I love you so much. Tapi kemudian kita mengkhianati dia dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan kita memasuki hari-hari esok, hari-hari saat ini yang penuh dengan tantangan-tantangan COVID adalah ujian bagi kita yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Ujian kita juga untuk melihat bagaimana yang rasanya hilang di depan mata kita, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, dan itu sudah dialami oleh kita semua rata-rata. Barusan Ibu Hertina mengalami bagaimana adiknya, bagaimana ayahnya tidak, tetapi adiknya yang terkena COVID, lalu kemudian menghilang begitu saja. Nah ini saudara-saudara sekalian,
tantangan kita ialah, mari kita coba hayati antara cinta kita kepada Tuhan dengan melihat kepada cinta yang digambarkan oleh Kidung Agung, entah itu ditulis oleh Raja Salomo. Katanya Raja Salomo yang menulis itu karena dia terkenal dengan mengarang lagu sampai 1005 lagu yang dia karang, dengan syair atau puisi yang dikarangnya itu sampai 3000 puisi. Makanya mereka bilang ini dari Raja Salomo. Tetapi entah siapa dia yang menulis ini, tetapi semua orang dengan spirit yang sama mengatakan ini adalah firman Tuhan yang menggambarkan kekuatan iman kita dan kekuatan keluarga kita. Hubungan kita dengan istri, dengan anak-anak itu, inilah kekuatannya. Cinta yang datang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, yang Engkau nyatakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan saat ini Rasul Petrus menggambarkan itu sebagai kekuatan bagi kami untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu. Dan terima kasih juga ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang pernah menuliskan Kidung Agung itu, entah dia Raja Salomo atau siapapun juga, kami tidak tahu begitu pasti, tetapi kami yakin dan percaya itu adalah firman Tuhan yang Engkau tuliskan melalui seorang penulis yang sering diperdebatkan, tetapi saat ini kami dapat menangkap kerikmanya, kami dapat menangkap pesannya yang terdalam, dan biarlah itu terus bekerja dalam hati kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yopi untuk firman Tuhannya. Mari kita bersama-sama mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan dengan menyatakan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan saat ini jika kita juga ingin menyatakan cinta kita kepada Tuhan, biarlah kiranya kita juga boleh mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan, bisa dikumpul di dalam keluarga masing-masing dan diserahkan kepada bendahara, atau bisa juga dikumpul atau transfer ke rekening gereja, ya. Aristo mungkin mau ini kan nomor rekening gereja sudah ada di chat. Oh, sudah ada. Oke. Di chat sudah ada ya. Baik, silakan nanti boleh masing-masing terserah mau bagaimana caranya. Ya. Dan saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan doa syafaat kita untuk pemerintah kita dan yang lain-lain. Mari kita akan masuk di dalam doa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Secara khusus kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden Joko Widodo, para menteri kabinetnya Tuhan, dan semua jajaran di dalam pemerintahannya. Tuhan tolonglah kepada mereka, Tuhan berikan kekuatan,
secara khusus dalam menangani masalah yang sedang dihadapi oleh dunia dan bangsa kami, yaitu pandemi saat ini, Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka semua hikmat dan bijaksana, sehingga mereka dimampukan untuk boleh menangani situasi saat ini dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk gereja Anglikan, Bapa, di dunia ini, dan secara khusus untuk di Indonesia, dan secara khusus untuk di Bandung ini, Bapa. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong semua kami hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu. Tuhan berikan kekuatan yang daripada Engkau, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan, dan berikan hikmat kami dalam memimpin jemaat-Mu. Dan juga untuk para jemaat yang ada, Tuhan juga berikan kepada mereka semua kekuatan yang daripada Tuhan, secara khusus dalam menghadapi situasi saat ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan kepada mereka semua jemaat-Mu Bapa, sukacita di dalam Tuhan, kebahagiaan di dalam Tuhan, di tengah situasi yang sulit saat ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk saat ini mereka yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan tolong mereka semua. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan Bapa. Tuhan juga berkati para dokter, perawat, dan tim medis yang merawat. Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka, memberikan kepada mereka kekuatan yang daripada Engkau, ya Allah. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, berikan jalan keluar Bapa, dan biarlah kiranya pertolongan yang daripada Engkau Tuhan nyatakan. Dan secara khusus Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kuatkan, sehatkan mereka Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk mereka yang sekarang dalam keadaan mungkin tertekan, dalam keadaan stres, dalam menghadapi situasi yang ada saat ini Tuhan. Mereka mengalami kesesakan, kami mau berdoa, hiburkanlah hati mereka Tuhan. Dan Tuhan juga berikan kepada kami semua hikmat untuk kami tahu bagaimana cara kami untuk boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama akan menaikkan pujian. Silakan. Sama-sama kita akan pujian How Great Is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. How great
Baik, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, mungkin ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Minggu depan kita akan tetap bertemu dalam ibadah secara live by Zoom seperti ini, dan diharapkan kita kembali bisa bergabung, beribadah bersama-sama, dan kita bisa mengajak saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita kenal untuk boleh bersama-sama beribadah dengan kita. Dan seperti tadi yang masalah persembahan, tadi Bu Hertina sudah bilang, persembahan bisa dikumpulkan di keluarga masing-masing, boleh diserahkan per minggu, boleh juga dikumpulkan per bulan lalu diserahkan ke bendahara. Dan bagi Bapak Ibu yang mau transfer, bisa langsung transfer ke rekening gereja. Kalau tadi mungkin di kolom chat terlalu cepat, nanti bisa di-share lagi atau bisa ditanyakan langsung kepada bendahara nomor rekening gereja bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan pribadi, ataupun persembahan perpuluhan. Terima kasih, kita akan menerima berkat dan saya serahkan kepada Refren Ibu Buyung. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. 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 Boleh